Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 6 hal yang sangat penting sekali yang bisa berdampak bukan cuma untuk 1-2 minggu ke depan, tapi bahkan bisa untuk 3-6 bulan ke depan. Jadi tolong disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan ada yang terpotong-potong. Oke, yang pertama, saya ingin menjelaskan lebih detail tentang analisa kami terhadap fenomena dan momentum yang sedang terjadi sekarang. Jadi seperti yang sudah diberitahukan di Telegram, jadi abdinya naik, dari sisi abdinya naik ya otomatis karena orang sekarang ingin belajar online. Nah, tapi yang kita tidak sangka-sangka adalah pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, growth yang jauh lebih tinggi, itu justru dari produk, dan yang paling tinggi itu justru dari reseller Ezenzo. Jadi dua itu justru yang paling tinggi, khususnya malah dari reseller Ezenzo-nya. Jadi yang gabung dari sisi produk itu. Nah, kami mencari tahu kenapa dong. Kami juga mencari tahu ke beberapa brand yang kurang lebih niche-nya sama, model bisnisnya juga punya reseller. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, ternyata yang analisa paling masuk akal adalah bahwa memang pertama orang sudah mulai di tahap mulai mencari penghasilan tambahan. Kalau waktu Maret kemarin orang masih banyak yang santai, masih tenang aja, ini bakal cepet kok segala macam. Nah, namun di bulan April ini mungkin mereka akhirnya mulai tersadar bahwa ini kayaknya mungkin panjang deh. Mungkin bisa 3 bulan lebih deh. Kalau ini terjadi panjang 3 bulan, makin banyak PHK, nanti kerjaan saya juga terancam, bisnis saya semakin terancam. Saya nanti harus gimana ya? Kalau tabungan gak cukup, ya udah deh, akhirnya mulai berpikir mencari penghasilan tambahan. Bahkan yang sudah punya tabungan cukup pun pasti berpikir untuk nyari penghasilan tambahan. Nah, yang paling masuk akal sekarang di masyarakat adalah bisnis kesehatan. Kenapa? Karena ya memang orang lagi aware, dan mereka mencarinya bisnis kesehatan justru yang sudah punya brand, yang lini produknya sudah terpercaya dan variasinya banyak gitu. Contoh misalnya gini, walaupun bisnis masker dan hand sanitizer itu lagi naik, tapi hukum ekonomi selalu berlaku. Jadi bayangin aja kira-kira 1-2 bulan ke depan kalau semua orang jualan hand sanitizer masker kain gitu, ya masker kain ya. Kalau masker yang medis tidak boleh diperjualbelikan. Masker kain itu ya semua orang akan jualan itu, lama-lama akan perang harga karena kan yang masker kain gitu-gitu aja. Hand sanitizer dalam tanda kutip kan ya juga ya gitu-gitu aja. Ntar lama-lama perang harga di Tokopedia ya turun juga. Nah makanya kayaknya masyarakat tuh ngerti itu. Dan mereka walaupun mungkin bisa ngelakuin itu juga, mereka tidak memilih itu. Yang mereka lakukan adalah justru mencari produk-produk kesehatan yang sudah punya brand. Dan apalagi kita bukan cuma udah ada brandnya, tapi semuanya lengkap. Diajarin cara jualan online-nya, sistemnya, pengirimannya, bisa dropship, dan semua kontennya dikasih. Dan Anda tahu kita ngasih konten gak tanggung-tanggung, setiap hari puluhan konten. Jadi kayaknya itu yang bikin kok dengan otomatis dari sisi Ezenzo tuh malah semakin naik. Abdi naik tapi Ezenzo growth-nya lebih tinggi. Nah, ini kita harus ngerti momentum ini. Jangan ibarat kata lagi besar di B, tapi Anda malah fokusnya cuma ke A doang. Padahal B di sini yang lumbung lebih besarnya. Bisa dipahami ya, jadi ditingkatin. Makanya webinar online pun itu pantas yang lebih banyak bikin orang gabung justru webinar online yang Ezenzo. Dan orang-orang yang gabung dari sisi Ezenzo itu penjualannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena dari sisi niat mereka udah ngerti buat dipakai dan untuk dijual. Jadi silakan dimanfaatkan, nanti webinar online Ezenzo juga dimanfaatin. Oke. Jadi buat Anda nih yang belum serius untuk belum maksimal untuk mencoba produk-produk Ezenzo, merasakan manfaatnya, yang belum serius atau masih takut-takut dalam berjualan online, entah traffic gratis, entah traffic berbayar, yang masih ragu untuk nawarin temennya, yang masih malu-malu untuk tawarin peluang dari sisi reseller Ezenzo-nya. Nah, buat Anda yang masih kayak gitu, ini adalah saat terbaik untuk berubah dan untuk meningkatkan itu semua. Kalau Anda mau nyobain semua produknya, mau jualan, mau nawarin dari sisi peluang bisnis, dari sisi kesehatannya, ini adalah saat terbaik. Kenapa? Karena pintu masyarakat sedang terbuka lebar. Tolong dipahami baik-baik. Jadi buat apa ragu-ragu, buat apa malu-malu, saatnya bergerak maju karena peluang sedang terbuka lebar. Ya udah, ngapain ragu-ragu, orang nyari kok. Bisa dipahami ya. Apalagi kalau kita ngomongin tren, Anda siap-siap karena ketika ini naik, kita sudah mau masuk ke bulan puasa dan lebaran. Kita berharap semua ini beres sebelum bulan puasa dan lebaran. Namun
yang dari sisi sejarah ibarat kata dan dari sisi data mau nanti corona belum beres atau masih ada atau sudah beres pun itu ada dua bisnis yang kemungkinan akan tetap naik. Pertama otomatis kesehatan, bisnis kesehatan selalu naik ketika bulan puasa. Yang kedua makanan itu. Nah jadi kita akan jadi udah lagi naik, kita akan ketemu momentum puasa dan lebaran. Nah di sini maksudnya saya bilang angin tuh ibarat kata lagi bertiup ke bisnis kesehatan, baik dari sisi jualan produk maupun dari sisi peluang bisnisnya. Jangan sampai Anda lewati. Sayang banget, di luar sana orang lagi nyari-nyari bisnis. Nah, Anda udah ngerti, udah di dalamnya, udah dikasih semua tutorialnya, kontennya, ya udah dijalanin. Jadi maksud saya adalah langsung Anda pahami, oh sekarang kondisinya lagi kayak gitu, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. 1, 2, 3, 4 bulan ke depan, kondisi belum tentu lebih baik. Kita semua pengennya lebih baik, tapi belum tentu lebih baik. Nah, amit-amit kalau kita baru berjuang di saat tersadar, wah ternyata ini 3-4 bulan, ternyata saya harus nyari. Amit-amit kita baru berjuang di kondisi seperti itu. Mending dari sekarang. Dan 2-3-4 bulan ke depan, orang yang mencari peluang bisnis itu akan semakin banyak. Ngerti ya maksudnya? Jadi saran saya adalah serius dari sekarang di saat orang masih pada mulai baru ngeraba-raba, nah Anda udah serius, jadi orang percaya sama Anda. Makanya traffic gratisan, traffic berbayar tuh bikin konsisten, biar orang tahu bahwa Anda tuh memang berbisnis kesehatan, jadi orang larinya ke Anda. Jadi jangan cuma sekali 2 kali, tapi seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan tuh memang harus konsisten terus. Mas Fahmi bisa punya 4.000 reseller itu karena dia 1 tahun konsisten sampai detik ini. Dia traffic gratisan juga masih konsisten. Banyak kan orang yang semangatnya 45 gitu, 4 hari 5 hari doang. Nah, ya ini cuma masalah konsistensi aja. Apalagi kita ada di tahap masyarakat menerima. Sip. Itu yang pertama. Jadi bulan puasa juga kita sudah menyiapkan senjata-senjata andalan nih agar Anda lebih sehat dan lebih produktif dan lebih menghasilkan di bulan puasa agar Anda semakin bisa menikmati. Oke, jadi nggak lemes karena di rumah aja, nggak stres. Kita akan kasih berbagai senjata andalan yang bisa menguntungkan Anda. Oke, yang kedua, tolong diingat baik-baik. Nggak usah gengsi, nggak usah malu, nggak usah ragu. Kita memang ada di masa keemasan. Bukan bermaksud mensyukuri ada corona, sama sekali enggak. Tapi maksudnya masa kemasan adalah, ini adalah masa di mana bisnis kesehatan itu paling mudah. Karena bisnis kesehatan atau produk herbal itu, dulu itu paling susah, karena kita harus mengedukasi masyarakat. Nah sekarang yang harusnya tugas kita mengedukasi, tugas itu diambil alih oleh pemerintah, media, influencer. Jadi orang udah ngerti tentang kesehatan, orang hanya milih mana yang terbaik dan mana yang terkonsisten. Di situ. Itu. Jadi pahami sekarang kita ada di masa kemasan, jangan disia-siakan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga soal PSBB. Nah PSBB di Jakarta sudah berlangsung. Di Bogor, Depok, Bekasi juga sudah disetujui beserta kabupatennya. Paling masuk akal paling dekat juga setahu saya Bandung, dan mungkin akan bergeser ke kota-kota besar lainnya. Nah PSBB itu buat Anda yang belum itu dalam tanda kutip ya, semua ini demi kebaikan bersama, tapi dalam tanda kutip itu lebih banyak membuat bisnis yang drop. Karena di PSBB, bisnis-bisnis yang tidak berhubungan, yang tidak diizinkan itu harus tutup. Jadi yang kemarin masih bisa buka, sekarang harus tutup. Mall-mall yang kemarin masih buka, sekarang tuh harus tutup. Beberapa pusat perbelanjaan KTC itu harus tutup sekarang. Jadi kurang lebih kondisinya kayak gitu. Jadi bayangin kemarin yang lagi pada turun, sekarang tuh bukan cuma turun, jatuh, bener-bener jatuh nyungsep. Nah, kondisi realnya begitu. Berita baiknya, kita ada di kesehatan dan kita bisa tetap beroperasi secara normal dari hulu sampai hilir. Dari penyedia bahan baku sampai pengiriman, semuanya bergerak normal. Jadi di saat orang lain, bukan bermaksud mendiskreditkan ya, sama sekali bukan. Cuma kita akan ngambil positifnya aja. Di saat banyak bisnis yang lagi survival, yang lagi pusing, kita justru jalannya semakin, ya bayangin ya, orang lagi butuh penghasilan tambahan, tapi bisnis-bisnis yang lain tutup, sedangkan bisnis yang buka tuh makin dikit, khususnya kesehatan masih diperbolehkan. Nah, ibarat kata jalan Anda untuk bisa ngambil hal positif di saat banyak masalah ini, itu terbuka lebar. Jadi harus disyukuri dengan kitanya take action. Itu kurang lebih. Banyak orang di luar sana yang pusing loh. Mereka mau bisnis, tapi bisnisnya dilarang beroperasi. Nah kita malah normal-normal saja. Pengiriman juga normal. Ya mungkin pengiriman akan lebih lambat. Ya wajar lah kalau kayak gitulah. Jadi nggak usah terlalu gusar kalau pengiriman lebih lambat. Jadi ayo dimanfaatkan, dikencengin. Yang keempat, hand sanitizer
gratis. Nah, jadi buat Anda yang sudah tahu yang dari 1-2 bulan lalu, kita sudah mulai membagi-bagikan hand sanitizer gratis. Hand sanitizer dengan kualitas yang sangat tinggi, bahkan kualitas ekspor. Dan ada banyak kandungan herbal yang sangat bagus. Nah, kita udah mulai bagi-bagiin, tapi nggak mungkin ke semua yang beli produk Ezenzo. Jadi, kita bagi-bagiin tuh acak ke orang-orang yang beli produk Ezenzo, member ataupun konsumen. Jadi kita bagi-bagiin secara acak, itu nggak tergantung berapa pembeliannya, pokoknya acak aja. Kita punya metode mengacaknya, ya udah kita kirim. Belum bisa semuanya karena Anda tahu ya orderan kita banyak, hand sanitizer tuh nggak sebanyak itu sekarang, apalagi yang kualitasnya bagus. Nah, jadi udah kita bagi-bagikan. Berita baiknya, kemarin dari supplier bahan baku kita bilang bahwa ternyata produksi hand sanitizer dengan formula yang kita mau itu bisa diperbanyak. Nah, jadi kita punya stok hand sanitizer lebih banyak. Buat apa? Untuk dibagikan lagi. Nah, namun tetap tidak bisa semuanya karena tadi orderan kita banyak, nggak mungkin semuanya dapat. Nah, soalnya gini, jadi orang-orang yang dapat hand sanitizer gratis kemarin itu pada nanya ke admin, ke saya, itu bisa dibeli nggak? Karena mereka pada suka banget. Percaya sama saya kalau Anda udah ngerasainnya, suka banget sama hand sanitizer-nya. Saya ngomong gini tuh bukan karena ini dari produk kita ya, enggak ya. Buat Anda yang belum tahu kan tiap bulan kita tuh meeting produk baru apa dari pihak development produk di divisi produk development. Itu kalau saya bilang enggak ya enggak, kalau saya bilang nggak bagus ya ibarat kata ya nggak bagus. Nah, khusus hand sanitizer ini emang bagus banget. Nah, namun karena produksi juga terbatas, kita mending bagi-bagiin aja gitu. Nah, kita tidak jual, kita akan ngasih gratis tambahan. Jadi yang acak tetap ada, jadi yang kita kasih acak tetap ada. Nah, karena kita tidak bisa ngasih ke semua orang, ya udah kita hargai buat teman-teman yang memang niat beli. Nah, namun bukan dengan beli hand sanitizer-nya, tapi dengan beli order satu invoice minimal Rp500.000 di luar ongkir, Anda langsung dapat satu hand sanitizer gratis. Jadi setiap pembelian langsung satu invoice ya, satu pembelanjaan 500.000 di luar ongkir, Anda dapat hand sanitizer gratis. Itu. Jadi itu untuk kami bagi-bagikan lagi tuh gratis gitu. Semoga nanti kalau misalnya stoknya makin banyak ya, kalau emang Anda pengen ya nanti kita pikirin untuk dijual, tapi sekarang sih belum ada rencana itu. Dan buat Anda yang belum tahu, ini emang kualitasnya bagus banget. Ini hand sanitizer yang kita bagiin untuk karyawan SRA, untuk karyawan perusahaan. Kan 90% work from home semua. Jadi kita bagi-bagiin, kita kirim-kirimin, ada beberapa hand sanitizer sama masker. Nah, nanti ini juga akan dibagikan untuk Anda. Yang tadi yang belanja 500.000 sama tetap ada yang acak, tetap ada, itu dia. Tapi kan yang namanya acak kan kita juga nggak bisa mengandalkan itu. Ini bagus banget karena komposisinya etanol, gliserin, aquades, aloe vera ekstrak. Jadi ketika Anda pakai ini nggak kering, justru melembutkan. Dan lavender essential oil, tetap ada bahan lavendernya, essential oilnya. Makanya essential oil tuh makin meledak karena orang mulai tahu tentang essential oil dan bisa dicampur kemana-mana. Nanti ada peppermint juga, tea tree kalau nggak salah. Dan asli ini Anda ngerasain di tangan cepet banget keringnya, nggak lengket, tapi karena ada essential oil dan aloe veranya lembut, lembab, dan wanginya sangat enak banget. Makanya yang dikasih gratis tuh pada nanya, boleh beli nggak? Mas saya beli ya, nggak minta, beli deh. Ya kita bilang ya nggak bisa, ini kita baginya gratis kok gitu. Kecuali nanti mungkin stoknya luar biasa banyak, boleh deh kita pikirin. Tapi sekarang nggak, kita kasih gratis. Ini bagus banget, asli bagus banget. Orang sampai rela mau beli tapi belum kita kasih. Jadi buat Anda yang mau ini, ya mungkin Anda pikirin aja, Anda pikirin strateginya. Kalau mau beli ini, oh yaudah tawarin teman, sekalian deh sini sama saya gitu. Misalnya Anda beli 2, teman Anda beli 1, ya udah Anda gabungin gitu. Plus dapat hand sanitizer gratis. Jadi silahkan dimanfaatkan ya. Yang berikutnya, yang kelima, soal tren beberapa varian produk yang lagi naik luar biasa, yaitu banyak sekali ya. Diffuser emang luar biasa setelah di launching 2 diffuser yang baru itu. Ternyata yang beli diffuser itu banyak justru bukan member baru gitu, karena member baru masih pada belum klik. Member lama justru, karena mereka udah ngerti bahwa diffuser itu mendatangkan omset. Jadi mereka itu koleksi banyak diffuser karena diffuser tuh kayak gini ya, kebetulan lagi saya pasang. Nah, karena mereka bilang semakin banyak diffuser yang diposting, jadi hari Senin posting diffuser yang ini, Selasa diffuser yang ini. Nah, itu lebih bikin orang penasaran.
Ngerti ya? Orang lebih penasaran, jadi orang lebih ngeklik. Dan orang akhirnya tuh kayak, apa sih ini lucu banget kayak di koleksi gitu? Itu. Jadi buat Anda yang belum punya diffuser kita, buset itu laku banget. Ya semoga kita bisa dapat stok berikutnya, jadi biar bisa karena ya tadi segala distribusi lagi terhambat dan diffuser kita lakunya minta ampun. Semoga bisa segera mendatangkan lebih banyak lagi. Oke. Madu juga gastric clear melesat luar biasa, apalagi udah mau bulan puasa. Segala sesuatu yang berhubungan sama mah sama lambung itu selalu meledak saat bulan puasa. Charles and Care, berbagai IO disebutin di Telegram tuh yang akan melesat juga. Prediksi kami berdasarkan data tuh lagi naik-naik nih, lagi naik pelan-pelan naik. Mungkin nanti akan melesat itu clove bud, cinnamon bar, tea tree juga akan melesat. Lavender bahkan melesat bahkan tanpa nggak ada promo sama sekali gitu. Seraplus juga mulai bulan puasa nanti Seraplus pasti akan laku banget karena itu kesempatan untuk sekalian nurunin berat badan. Jadi silakan dimanfaatkan semua produknya. Fokus ke penjualan produk karena justru market lagi nerima banget. Bahkan saya udah bilang di video sebelumnya, kalau mau agresif deh, tapi agresif yang sopan ya. Kalau mau nawarin langsung ke orangnya ngechat, tawarin deh, tapi yang sopan ya. Itu karena orang lagi nerima kok. Dan siap-siap produk yang akan ada beberapa promo, ada beberapa senjata andalan, dan akan ada launching produk yang kita rahasiakan tapi akan sangat luar biasa untuk bulan depan. Oke. Yang terakhir, ini yang saya janjikan, yang menurut saya sangat dalam. Tapi saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang lebar karena takut kepanjangan. Tapi saya bisa jelaskan inti-intinya saja. Semoga dijelasin intinya Anda langsung terbuka. Oh, kondisi lagi kayak gitu toh. Oke, nah gini. Jadi teman-teman, apakah sudah siap dengan dunia yang baru setelah pandemi ini? Emang dunia yang baru kayak gimana sih? Skill apa sih yang dibutuhin setelah ini semua berakhir? Emang mindset pebisnis tuh akan berubah seperti apa sih? Dan peluang apa? Nah, jadi saya ngebahas ini bukan untuk nakut-nakutin. Justru saya bahas ini agar kita tahu nanti kondisi ke depan bagaimana. Kira-kira masalah apa aja yang banyak dan solusi apa yang bisa kita tawarkan yang akan jadi peluang. Jadi bisa dipahami ya. Kita ngebahas ini konteksnya bukan untuk bikin takut, tapi justru untuk ngerti medan ibarat kata nih, medan perangnya kan kayak apa. Nah, kita udah siap dari sekarang. Bukan nanti, justru siapnya dari sekarang. Oke. Corona ini akan berdampak sangat luar biasa baik untuk profesional, karyawan, maupun untuk pebisnis. Akan berdampak luar biasa. Banyak yang bilang gini, oh tenang aja, nanti habis corona ini berakhir, kita langsung melesat lagi ke orang pada liburan, pada belanja, pada pebisnis akan langsung hire karyawan banyak kok gitu. Amin, semoga itu terjadi. Ingat ya, lebih baik berpikir paling buruk dan menyiapkan diri jadi yang terbaik dibanding terlena ternyata yang terjadi yang paling buruk. Wah itu kalau kayak gitu biasanya kacau balau. Justru saya lebih baik berpikir jauh, menyiapkan yang terbaik. Andai nggak terjadi yang terburuk, kita tetap lebih baik. Ngerti ya maksudnya? Oke. Kenapa itu belum tentu terjadi? Karena tolong dipahami ya, roda ekonomi harus diakui berputar itu karena orang-orang yang memikirkan untuk menjalankan bisnis. Itu. Nah, jadi pebisnis itu sangat mempengaruhi roda ekonomi karena dia yang menentukan model bisnisnya, berapa karyawan direkrut, gaji segala macam, industrinya lagi tumbuh bisa memperbanyak karyawan lebih banyak. Jadi ketika banyak pebisnis yang mengubah mindset, itu otomatis akan berpengaruh ke ekonomi. Bisa dipahami ya. Contoh, sekarang pebisnis hampir semuanya merumahkan. Ya otomatis dong ekonomi langsung turun. Nah, apakah setelah ini akan langsung melesat? Amin, semoga iya. Tapi kita ngomong realistisnya aja. Realistisnya dari mana? Bukan karena kita pesimis. Ini saya bukan orang pesimis. Kalau saya pesimis, Abdi nggak akan sampai di titik ini. Nggak akan dibangun malah. Justru karena saya optimis, saya ngomong kayak gini. Kita tinggal ngeliat data di luar negeri aja. Nah, di luar negeri, tolong dipahami baik-baik kalimat sederhana ini. Belum ada satu negara pun yang back to normal. Belum ada satu negara pun yang back to normal. Apa yang back to normal? China. Belum normal. China sekarang tuh kayak PSBB-nya Jakarta sekarang. Jadi apa-apa masih terbatas, bisnis juga belum semuanya buka. Bahkan Anda baca berita, kemarin sempat buka bioskop, ditutup lagi. Karena tingkat orang yang pernah kena corona sembuh, abis itu kena lagi ternyata 15%. Anda boleh lihat berita-beritanya. Jadi
ketika turun pun mungkin bisa naik lagi karena pas orang keluar naik lagi. Jadi ini tuh bisa berlarut-larut. Iya memang. Jadi bukan tergantung kebijakannya karena kita nggak ngerti virus ini. Sekarang turun, orang pada keluar naik lagi. Itu bisa berlarut-larut. Dan faktanya belum ada satupun negara yang comeback dari corona ini. Udah 4 bulan loh. Udah 4 bulan. Kalau dari negara-negara yang duluan udah 4 bulan. Italia, Cina, itu udah hampir 4 bulan. Amerika udah 3 bulan. Jadi belum ada negara yang comeback setelah 4 bulan. Ini dalam loh. Kita baru 1 bulan. 1 bulan Anda lihat dampaknya. Nah, kalau orang masih, 1 bulan dampaknya kayak gini. Anda bayangin kalau ini terjadi lagi di bulan kedua, makin banyak bisnis yang tutup di bulan ketiga, bulan keempat. Nah, apa yang bisa terjadi? Perubahan mindset dari sisi pebisnis. Ketika ini semoga cepat berakhir, dan ketika kita bisa comeback, akan ada satu alarm list yang ada di kepala pebisnis, para pebisnis. Gini, para pebisnis yang pernah jatuh, atau yang pernah menghadapi krisis, itu punya alarm list. Alarm list tuh, apa ya, kayak misalnya contoh, saya pernah bangkrut. Nah, karena pernah bangkrut, jadi di kepala saya tuh saya punya alarm, kalau saya bangun bisnis, uang cashnya harus banyak. Jadi saya nggak boleh buru-buru beli properti, nggak boleh buru-buru beli ini, beli itu, invest ke sini, invest ke situ, nggak boleh, uang cashnya harus banyak. Karena ketika bisnis turun, ternyata uang cash itu penting. Nah, jadi saya punya alarm list. Jadi mau orang bilang saya gimana kek, kok nggak nunjukin apa-apa, nggak peduli. Pokoknya yang penting uang cashnya sangat banyak, ibarat kata begitu. Nah, dan rata-rata alarm list itu ada di setiap pebisnis yang udah ngelewatin krisis 98, 2008, bahwa cash is the king. Makanya ada istilah cash is the king, karena dari krisis-krisis itu menunjukkan uang cash banyak itu penting. Jadi nggak harus langsung diputar ke lahan, ke apa. Sekarang bisnis-bisnis yang besar tapi nggak punya uang cash, udah kacau balau. Walaupun propertinya di mana-mana, tapi kalau nggak ada uang cashnya nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah, gara-gara kasus ini yang akan sangat membekas ini, ada alarm list yang baru di kepala para pebisnis. Apa alarm list itu? Ini kelihatan sangat kontroversial, tapi yang namanya manusia kan gitu-gitu aja normalnya, mencoba lebih kreatif. Jadi bukan karena kejam, tapi mencoba lebih kreatif. Yaitu adalah, ada alarm list yang mungkin, semoga ini tidak terjadi, tapi kemungkinan besar kalau ini 2, 3, 4 bulan, lama-lama akan banyak pebisnis yang berpikir, pokoknya nanti kalau saya mulai bisnis lagi, saya mau besarin omset, gimana caranya saya bisa besarin omset, tapi karyawannya nggak nambah. Di situ titik masalahnya. Bisa dipahami. Kenapa? Karena pebisnis-pebisnis yang karyawannya banyak sekarang, itu ngerasain banget. Bayangin, omset turun 90%, karyawannya 200. Ngegajinya caranya gimana coba? Sebulan oke, 2 bulan oke, 3 bulan? Tutup pasti perusahaannya. 4 bulan? 5 bulan? Pas comeback juga belum tentu langsung naik. Bisa dipahami ya? Jadi itu membekas. Kejadian kali ini, virus ini tuh Indonesia belum pernah ngerasain. Mungkin 100 tahun yang lalu kali ngerasain. Itu pun di Eropa kalau nggak salah. Saya lupa apa istilahnya tuh, virus apa. Nah, Indonesia itu belum pernah. Jadi ini akan sangat membekas di hati para pebisnis dan akan membuat cara berpikir baru. Jadi outsource akan makin banyak. Karena mereka tidak mau terikat, tidak mau... Karena ya udah kejadian kan. Bayangin perusahaan-perusahaan yang punya 1.000 karyawan. Ketika ini terjadi, bulan pertama masih bisa bayar, bulan kedua, ketiga, bayar 1.000 karyawan di saat nggak ada omset, di saat omset turun 90%. Bayangin, jaringan hotel sekarang, yang misalnya kayak, kan ada beberapa jaringan brand-brand hotel yang punya sampai ribuan karyawan, omsetnya nggak ada, gimana caranya? Dirumahin, nggak bisa dibayar. Jadi bisa dipahami ya, itu akan terjadi. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah, ketika ini semua memberes, penyerapan tenaga kerja akan rendah di awal, atau at least 1-2 tahun ke depan, karena para pebisnis itu masih membekas. Wah, bisa sih dapat bahkan sewa tempat. Coba Anda pikir, kalau Anda bisnis kuliner, setelah ini terjadi, apakah Anda langsung sewa tempat, buka di mall lagi? Belum tentu, Anda pasti trauma. Bukan trauma dalam arti jelek ya, tapi trauma, udah, saya harus ningkatin omset tapi nggak perlu sewa tempat. Ngerti ya maksudnya? Jadi itu yang akan terjadi di kepala para pebisnis, yang akan berefek ke penyerapan tenaga kerja yang mungkin jadi rendah. Nah, oleh karena itu, tapi untuk jangka panjang, itu akan membuat orang Indonesia lebih kreatif. Jadi selalu ada sisi positifnya. Di saat orang-orang pada nggak dapat kerja, otomatis mereka akan berusaha untuk nyari uang. Di situ peluangnya. Jadi, yang tadinya masih kekeh nggak mau coba-coba bisnis,
cepat atau lambat, karena penyerapan tenaga kerja rendah dan mereka tetap butuh makan, mereka akan, ya udah, bisnis apapun yang menghasilkan online cepat, kalau bisa niche-nya kesehatan, itu kan. Nah, di situ peluang kita teman-teman Bapak Ibu semua. Anda yang pegawai pun bayangin nih, ke depannya ketika nanti ibarat kata posisi kita semakin, ibarat kata apa ya, dalam tanda kutip diperebutkan, nah kira-kira skill apa yang harus dibutuhkan? Salah satunya digital marketing. Pak Bu, percaya sama saya, orang-orang yang menguasai skill online, itu akan punya nilai lebih di mata perusahaan. Jelas dong? Ngerti ya maksudnya? Jelas dong. Baik dari sistem operasional, HR, marketing, finance, yang ngerti tentang online itu akan lebih di mata perusahaan. Otomatis bayangin aja Anda punya perusahaan, Anda pengen yang kerja di perusahaan Anda gaptek atau tidak. Ngerti ya maksudnya? Jadi ini bukan soal mendiskreditkan, menjelekkan, enggak. Itulah yang kira-kira akan terjadi. Nah, tugas kita kan ikhtiar, berusaha, bersiap. Ngerti ya? Dan ketika kita menyiapkan diri, itu akan jauh lebih baik dibanding terlena. Nah, jadi itu teman-teman Bapak Ibu semua, makanya saya selalu bilang, Pak Bu, ini momen yang tepat untuk Anda serius. Bahkan saya bilang gini, bahkan kalau Anda memang cuma ingin belajar ilmunya di Apdi dan nanti ngembangin di tempat lain, nggak apa-apa. Tapi ya rugi dong kalau cuma belajar ilmunya, sekalian dapetin uangnya dan bangun aset. Nah, jadi ini adalah saat-saat momentum paling tepat untuk Anda bangun aset di Apdi, dapetin reseller yang banyak, penjualan produk yang banyak, otomatis repeat ordernya besar. Bayangin, Anda punya 100 reseller, masing-masing punya omset 10 juta, omset Anda 1M, Anda dapat selisih harga langsung bersih 5-10%, 50-100 juta rupiah per bulan. Dan yang ngerawat reseller Anda, yang mendidik reseller Anda bukan Anda tapi sistem. Nah, dan nanti akan berbondong-bondong orang nyari peluang. Di situ kita akan semakin panen. Bukan bermaksud untuk mensyukuri bencana ini ya, bukan ya. Tapi di balik bencana pasti selalu ada hal yang positif. Tugas kita adalah melihat sisi positif. Di luar sana udah banyak yang mikir negatif. Ya udah jangan ikutan. Kita mikir positif, kita bisa jadi peluang, kita bisa jadi solusi di saat banyak berbagai masalah yang bisa muncul ke depannya. Nah itu teman-teman, semoga Anda jadi kebuka. Oh iya juga ya, kalau ini terjadi 1, 2, 3, 4 bulan ke depan, nggak ada perusahaan yang aman, ibarat kata begitu. Bahkan PNS, BUMN tuh belum tentu aman, karena bisa dipotong-potong anggarannya, ditunda gajinya. Ya beberapa daerah kan udah disebutin sama kepala daerahnya, gaji dipotong kan udah ya, karena buat dialokasikan ke yang lain. Jadi tidak ada yang aman. Satu-satunya dalam tanda kutip aman adalah kalau kita sadar dan kita berusaha lebih, bukan cuma pasrah. Tugas kita kan berusaha ikhtiar tadi. Nah, itu aja teman-teman Bapak Ibu semua, semoga bisa membuka. Videonya agak panjang tapi saya yakin ini akan berdampak luar biasa untuk Anda. Tadi ada suara anak saya, nggak apa-apa ya, penghias. Jadi itu aja dari saya. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Semoga Anda semua bisa segera bangun aset dan punya aset yang besar di Apdi. Itu aja dari saya. Terima kasih.